Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Repa Aulia Said dengan NIM 23501911024 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang spektrofotometrik UV visible. Yang pertama itu ada prinsip dasar dari spektrofotometrik UV visible. Spektrofotometri UV visible adalah analisis fotometri berdasarkan absorpsi energi cahaya oleh molekul pada daerah ultraviolet dan sinar tampak. Grafik hasil pengukuran molekul dengan spektrofotometri UV visible disebut spektrum UV visible atau kurva absorpsi radiasi UV visible. Jadi hasil dari analisis spektrofotometri UV visible itu dibuat jadi grafik atau kurva. Untuk senyawa yang dapat dianalisisnya yaitu senyawa yang mengandung kromofor atau gugus penyerap cahaya seperti ikatan rangkap terkonjugasi seperti C rangkap O, C rangkap C, dan N rangkap N. Lalu senyawa dengan ausokrom atau gugus dengan pasangan elektron bebas seperti OH, NH2, atau CH3 itu dapat meningkatkan intensitas absorpsi. Untuk contoh senyawanya itu ada benzena, asetopena, amida, asam karboksilat, senyawa aromatik, dan flavonoid. Nah, ada juga orbital sigma, pi, dan non-ikatan. Orbital sigma itu simetris terhadap rotasi ikatan terbentuk pada ikatan tunggal. Orbital pi tidak simetris terdapat pada ikatan rangkap. Lalu orbital non-ikatan itu elektron non-ikatan dari pasangan bebas. Untuk contoh transitsinya itu ada sigma ke sigma bintang dengan panjang gelombang 150 nm, lalu pi ke pi bintang dengan panjang gelombang 200 nm, dan n ke pi bintang dengan panjang gelombang 280 sampai 400 nm. Ada juga faktor yang mempengaruhi pergeseran panjang gelombang. Yang pertama itu sistem terkonjugasi. Jadi semakin panjang eh, gelombangnya, maka amaknya juga akan semakin besar. Lalu pelarut, pelarut polar itu eh, pelarut polar itu bisa menyebabkan si pergeseran panjang gelombangnya itu batakromik atau semakin besar. Lalu pelarut yang nonpolar itu bisa menyebabkan hypsokromik atau pergeseran panjang gelombang yang lebih kecil. Lalu perpaduan kromofor ausokrom yang bisa menambah panjang gelombang atau efek hiperkromik. Dan juga lingkungan elektronik, semakin elektronegatif atau maka energi transisi juga akan meningkat. Ada juga instrumen spektrofotometri UV visible komponen dan fungsinya. Sumber cahaya itu dari lampu deuterium UV dan lampu tungsten atau halogen visible. Lalu monokromator itu untuk memisahkan cahaya menjadi panjang gelombang tunggal. Kuvet itu untuk wadah sampel transparan. Lalu detektor untuk mengubah energi cahaya menjadi sinyal listrik. Amplifier atau display memperkuat dan menampilkan hasil absorbansi. Lalu sistem optik itu ada single beam atau double beam. Prinsip dari analisis kualitatif dan kuantitatif itu untuk kualitatif membandingkan spektrum dan amaks antara larutan sampel dan larutan standar untuk identifikasi. Sedangkan kuantitatif itu mengukur konsentrasi berdasarkan hukum Lambert-Beer. Metode yang digunakan itu larutan baku tunggal atau one point method dan kurva kalibrasi. Adapun kelebihan dan kekurangan dari metode spektrofotometri visible itu, kelebihannya metodenya itu sensitif dan akurat, juga mudah digunakan dan cepat. Untuk kekurangannya itu hanya dapat mengukur senyawa yang memiliki kromofor atau osokrom, dan juga cocok untuk sampel dalam keadaan tunggal. Sekian pemaparan dari saya.
Mohon maaf tidak ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.